Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili adalah seorang pendiri tarekat Syadziliyah. Beliau lahir di desa Gamarah, Maroko, pada tahun 593 Hijriah. Nama kecil beliau adalah Ali, gelarnya adalah Taqiyuddin, nama populernya merupakan Asy-Syadzili. Ia tinggal di desa Syazilah. Oleh sebab itu, namanya dinisbatkan kepada desa tersebut walaupun beliau tidak berasal dari desa tersebut. Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili tumbuh dalam lingkungan yang sangat taat beragama. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Jabbar. Para ahli sejarah sepakat bahwa beliau adalah keturunan dari Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah. Di antara guru-guru beliau, Ibnu Mashislah yang sangat mempengaruhi perjalanan spiritual dan kehidupannya. Atas nasihatnya pula Imam Syadzili meninggalkan Fes menuju Tunisia dan tinggal di sebuah daerah bernama Syadzili. Beliau wafat saat hendak berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun 656 Hijriah dan dimakamkan di Mesir, yaitu di daerah Humaitsara dekat pantai Laut Merah. Demikianlah sekilas tentang Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili. Selanjutnya kita masuk pada kutipan kata-kata beliau. Kata-kata beliau penuh nuansa sufisme dan makna yang sangat mendalam. Untuk itu mari kita simak bersama-sama. Selamat menonton. 1. Jika kasyaf bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tinggalkanlah kasyaf dan berpeganglah pada Al-Quran dan Sunnah. Katakan pada dirimu, sesungguhnya Allah menjamin keselamatan saya dalam kitabnya dan sunnah Rasulnya dari kesalahan, bukan dari kasyaf, ilham, maupun musyahadah sebelum mencari kebenarannya dalam Al-Quran dan Sunnah terlebih dahulu. 2. Kembalilah dari menentang Allah, maka engkau menjadi ahli tauhid. Berbuatlah sesuai dengan rukun-rukun syarak, maka engkau menjadi ahli sunnah. Gabungkanlah keduanya, maka engkau menuju kesejatian. 3. Jika engkau menginginkan bagian dari anugerah para wali, berpalinglah dari manusia kecuali dia menunjukkanmu kepada Allah dengan cara yang benar dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. 4. Ketuklah pintu zikir dengan hasrat dan sikap sangat membutuhkan kepada Allah melalui kontemplasi, menjauhkan diri segala hal selain Allah. Lakukanlah dengan menjaga rahasia batin, agar jauh dari bisikan nafsu dalam seluruh nafas dan jiwa, sehingga kalian memiliki kekayaan rohani. Tuntaskan lisanmu dengan berzikir, hatimu untuk tafakur dan tubuhmu untuk menuruti perintahnya. Dengan demikian kalian bisa tergolong orang-orang saleh. 5. Manakala zikir terasa berat di lisanmu, sementara pintu kontemplasi tertutup, ketahuilah bahwa hal itu semata-mata karena dosa-dosamu atau kemunafikan dalam hatimu. Tak ada jalan bagimu kecuali bertobat, memperbaiki diri, hanya menggantungkan diri kepada Allah dan ikhlas beragama. 6. Guruku adalah Syekh Abdus Salam Ibnu Masyisi, akan tetapi sekarang aku sudah menyelami dan minum 10 lautan ilmu. 5 dari bumi yaitu dari Rasulullah, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, dan 5 dari langit yaitu dari malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel dan Ruh yang agung. 7. Tidak ada dosa yang lebih besar dari dua perkara ini. Pertama, senang dunia dan memilih dunia mengalahkan akhirat. Kedua, rida menetapi kebodohan tidak mau meningkatkan ilmunya. 8. Sebab-sebab sempit dan susah pikiran itu ada 3. Pertama, karena biaya dosa dan untuk mengatasinya dengan bertaubat dan beristighfar. Kedua, karena kehilangan dunia, maka kembalikanlah kepada Allah. Sadarlah itu bukan kepunyaanmu dan hanya titipan dan akan ditarik kembali oleh Allah. Ketiga, disakiti orang lain, kalau karena dianiaya oleh orang lain maka bersabarlah dan sadarlah semua itu yang membikin Allah untuk memujimu. 9. Jika kamu ingin Allah bersama kamu, maka bebaskan ego kamu daripada kepandaian dan kekuatan kamu. 10. Makrifat adalah salah satu tujuan dari tasawuf yang dapat diperoleh dengan dua jalan. Pertama, mawahib, yaitu Tuhan memberikannya tanpa usaha dan dia memilihnya sendiri orang-orang yang akan diberi anugerah tersebut. Kedua,
Makasib, yaitu makrifat akan dapat diperoleh melalui usaha keras seseorang, melalui ar-riyadah, zikir, wudhu, puasa dan amal solih lainnya. 11. Di antara anugerah Allah yang paling berharga ialah reda dengan ketentuan Allah, sabar menerima cobaan, tawakal kepadanya ketika menghadapi kesulitan, serta kembali kepadanya saat ditimpa bencana. 12. Larilah dari kebaikan, bantuan orang, melebihi dari larimu dari kejahatan orang kepadamu. Sebab kebaikan orang itu langsung membahayakan hatimu, sedang kejahatan mereka hanya membahayakan jasmanimu, dan bahaya jasmani itu lebih ringan dari bahaya hati. Bahaya kebaikan orang kepadamu, jika kamu menyukainya dan senang, maka akan membuatmu bersandar dan berharap kepada mereka. 13. Masalah besar bagi manusia ada dua perkara. Pertama, cinta kepada dunia, dan kedua, rela membiarkan diri di dalam kejahilan. Karena, cinta dunia itu tunggak daripada segala dosa besar. Sementara, membiarkan diri di dalam kejahilan adalah tunggak kepada segala kedurhakaan. 14. Mahabbah cinta adalah Allah menarik hati hambanya dari segala sesuatu selain Dia. Karena itu, Ia akan sentiasa tertarik untuk mentaatinya, akalnya dilindungi makrifatnya, ruhnya tertarik ke hadiratnya, dan sirnya sibuk menyaksikannya. Ia meminta tambahan dan Allah memberinya. Ia memulai dengan sesuatu lebih indah daripada kenikmatan munajat sehingga diberi hiasan yang mendekatkannya kepadanya di atas hamparan kurba. Ia mendapatkan berbagai hakikat dan pengetahuan. Karena itu, ada ungkapan, para wali Allah adalah pengantin. Mereka tidak bisa dilihat oleh penjahat. 15. Ketuklah pintu zikir dengan hasrat dan sikap sangat memerlukan kepada Allah, melalui kontemplasi, menjauhkan diri segala hal selain Allah. Lakukanlah dengan menjaga rahasia batin, agar jauh dari bisikan nafsu dalam seluruh nafas dan jiwa, sehingga kalian memiliki kekayaan rohani. Biasakan lisanmu dengan berzikir, hatimu untuk tafakur dan tubuhmu untuk menuruti perintahnya. Dengan demikian kalian bisa tergolong orang-orang soleh. Sekian dulu sahabat bijak semua. Kutipan kata-kata bijak terbaiknya dari salah seorang tokoh dunia. Ketemu lagi pada video kami selanjutnya. Dengan kata-kata bijak yang makin buat kita bijak, terinspirasi, dan termotivasi dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Jika ada saran video kata-kata bijak tokoh lainnya, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Manusia bersifat khilaf, benar di Allah tersimpannya. Selalu bijak, selalu bersemangat, selalu berbahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.